Sebagai upaya meningkatkan daya saing dan melindungi kekayaan intelektual terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di DIY, melalui Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya membuat branding penyerta atau co-branding, yaitu Jogja Mark 100% Jogja dan Jogja Tradition, dengan harapan mampu menjadi jembatan bagi produk barang maupun jasa di DIY dalam memperkenalkan sekaligus melindungi produknya. Sebagai bentuk upaya untuk mendorong penjualan produk co-branding, pemerintah daerah DIY melalui Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menggelar Expo Co-Branding 2023. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mendorong produk berlisensi co-branding yang meliputi Jogja Mark 100% Jogja dan Jogja Tradition, lebih dikenal sebagai penanda produk unggulan khas daerah. Kegiatan yang dilaksanakan pada 11 hingga 14 Oktober 2023 di Atrium Galeria Mall tersebut melibatkan produk IKM yang beragam, mulai dari fashion, kuliner, dan kerajinan unggulan dari daerah istimewa Yogyakarta. Expo Co-Branding 2023 dibuka Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam ke-10 pada Rabu 11 Oktober 2023 dengan ditandai pemukulan gong serta penyerahan sertifikat merek kolektif dan lisensi co-branding kepada kelompok IKM penerima fasilitasi merek kolektif dan IKM penerima lisensi co-branding. Pemda DIY melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berbagi visi besar untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing produk lokal DIY. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah dengan mengadopsi strategi co-branding. Produk khas DIY dengan lisensi co-branding diharapkan dapat menarik banyak orang untuk melihat, mencoba, dan membeli. Integrasi berbagai jenis produk co-branding dilaksanakan secara sinergis dengan semangat produk khas DIY menuju global. Co-branding diharapkan menjadi jembatan yang kuat untuk menghubungkan produk lokal DIY dengan pasar global yang lebih luas. Hadirin sekalian, dalam momen yang berbahagia ini tentu Pemda DIY melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berbagi visi besar untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing produk lokal daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah mengadopsi strategi co-branding. Kami berharap produk khas DIY dengan lisensi co-branding dapat menarik banyak orang untuk melihat, mencoba, dan membelinya. Integrasi berbagai jenis produk co-branding dilaksanakan secara sinergis dengan semangat produk khas DIY menuju global. Kegiatan Expo Co-Branding bertujuan untuk memperkenalkan produk bermerek co-branding yang merupakan produk khas DIY, serta memiliki daya saing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran. Program co-branding ini hanya ada di DIY, tidak ada di wilayah atau provinsi lainnya. Slogan produk khas daerah istimewa Yogyakarta menuju global. Jadi produk-produk yang ditampilkan pada Expo Co-Branding kali ini memang produk-produk sudah hasil kurasi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa produk yang
sudah memakai co-branding itu mungkin sudah ribuan dan kita sudah kolaborasi dengan tempatnya Bu Sibi ini di Pasar Kota Gede juga sudah merupakan persyaratan kalau mau ditampilkan di Pasar Kota Gede YIA itu harus sudah mempunyai co-branding. Jadi entah itu apa Jogja Mark, apa 100% Jogja, ya apa Jogja Tradition, itu merupakan persyaratan. Produk-produk yang ditampilkan di Expo Co-Branding 2023 ini merupakan hasil kurasi dan diikuti 29 IKM dari beraneka produk mulai dari fashion, makanan, minuman, dan lainnya. Kegiatan yang didanai dari dana keistimewaan DIY tersebut menyuguhkan berbagai acara, mulai dari kesenian, bazar produk unggulan daerah, fashion show, talk show bisnis, hingga temu kemitraan sebagai upaya mendukung produk lokal daerah berlisensi co-branding, agar produk lokal khas daerah DIY memiliki keunggulan maupun daya saing yang lebih tinggi. Co-branding adalah merek terdaftar milik Pemda DIY sebagai penanda produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk dan atau pengetahuan tradisional dan atau ekspresi budaya tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini, Pemda DIY memiliki 3 merek co-branding terdaftar, yaitu Jogja Mark, untuk produk yang bahan bakunya sebagian atau seluruhnya berasal dari luar DIY, tapi proses pembuatannya di daerah. Yang kedua, 100% Jogja, untuk produk yang bahan bakunya seluruhnya berasal dari daerah dan proses produksinya juga dilakukan di daerah. Dan Jogja Tradition, untuk menandakan produk barang atau jasa yang merupakan ciri pengetahuan tradisional dan atau ekspresi budaya tradisional khas daerah. Jadi kalau co-branding itu kan sudah dimulai sejak lama ya. Ini juga gratis juga, IKM yang mau mendaftar untuk co-branding gratis silakan untuk datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nanti dari kami akan menilai apakah itu mendapatkan Jogja Mark, apakah 100% Jogja, apakah Jogja Tradition. Jadi ada perbedaan ya. Kalau Jogja Mark itu bahan bakunya bisa sebagian dari luar, bisa sebagian dari luar, diproses dan diolah di daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi kalau 100% Jogja, itu bahan bakunya maupun processingnya itu di dalam, di daerah istimewa Yogyakarta. Nah kalau Jogja Tradition itu terkait tentang produk-produk yang khas di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti misalnya ada gudeg ya, kalau khas ya, ada gudeg, ada apa itu namanya, ada batik, ini kemudian ada wingko ya. Itu kan beberapa contoh ya, itu untuk yang khas di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau memakai co-branding karena ini miliknya Pemda DIY, konsumen itu akan melihat, oh ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produknya. Ya, akan membeli produknya karena sudah diakui dari Pemda DIY itu produk yang berkualitas dan jangka untuk pemanfaatan co-branding itu 3 tahun. Nah setelah 3 tahun kita evaluasi kembali apakah produknya itu masih konsisten secara kualitasnya atau tidak. Kalau itu masih konsisten, masih bisa diperpanjang. Tetapi kalau produknya itu tidak sesuai dengan apa yang awal dia mengajukan co-branding, nah itu akan kita cabut untuk izin lisensinya. Untuk sementara memang semua masih free.
ya masih free. Nah, kita lihat ke depannya, tapi ini merupakan bentuk bentuk partisipasi Pemda untuk UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kolaborasi seperti contohnya dengan Dinas Koperasi UKM ya, itu merupakan salah satu persyaratan kalau dia mau ditayangkan atau dititipkan di Pasar Kota Gede di YIA ya, itu salah satu kolaborasi kita. Bisa masuk ke sana kalau dia punya co-branding. Dulu memang UMKM itu belum istilahnya belum terbuka ya wawasannya co-branding itu untuk apa. Tetapi ternyata setelah berkembangnya dari waktu ke waktu, ternyata produknya dengan adanya co-branding itu mereka akan meningkatkan omset mereka, karena konsumen akan lebih percaya kalau itu ada logo ini punya Pemda gitu kan, dia akan lebih mempercayai untuk produk tersebut. Kalau yang kemarin kita buka berapa hari aja yang daftar udah lebih dari 100 ya. Nah, terkadang memang kita nggak bisa konsisten ya, tahun ini ada 29 IKM, tahun depan ada berapa IKM, itu kan tergantung dari ketersediaan anggaran juga. Ketersediaan anggaran, jadi jumlahnya berapa itu tersedia anggaran, tetapi kalau kita mau pameran seperti ini selalu kita mengadakan kurasi ya, mengadakan kurasi karena apa, kita akan menempatkan pameran itu dilaksanakan di mana, apakah itu tes pasar ataukah di mall ya. Kalau di mall kan itu sudah skalanya naik dibandingkan tes pasar gitu kan, atau mau dipasarkan ke luar negeri itu akan beda lagi ya. Nah, ini yang grade-grade ini yang kita lakukan dalam hal kurasi produk. Kalau UMKM itu kalau disuruh-suruh, kalau tidak ada dampaknya kan dia akan malas, ya kan? Nah, seperti misalnya kita contohkan Haki ya, Haki merek kayak itu kan biasanya mereka akan malas untuk mendaftarkan mereknya ya. Tetapi setelah dari beberapa ternyata perlu ya Haki ya, itu sudah semakin sadar mereka sekarang ini ya untuk mendaftarkan mereknya. Demikian juga co-branding. Waktu itu kita sampai sosialisasi, kita ngundang UKM gitu. Nah, sekarang tanpa kita sosialisasikan, mereka akan datang sendiri ke kantor. Jadi itu merupakan salah satu indikasi dia butuh gitu kan. Kalau nggak butuh kan kita sampai datangi, ini perlu loh gitu, kayak orang jualan gitu ya. Kalau sekarang enggak, jadi tanpa kita sosialisasikan pun mereka datang ke kantor. Dalam pelaksanaannya, co-branding diharapkan berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan produk lokal DIY dengan pasar global yang lebih luas. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan citra produk lokal sebagai produk berkualitas yang memiliki ciri khas kultural dan kearifan lokal. Dengan demikian, diharapkan produk lokal DIY dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah, membawa keunikan dan keindahan khas daerah. Dalam konteks ini, produk lokal DIY menjadi duta budaya yang menyampaikan pesan harmoni dan keberagaman produk lokal yang unggul yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta, wilayah yang banyak menghasilkan produk khas daerah dan memberikan berbagai banyak manfaat dalam memenuhi berbagai jenis kebutuhan masyarakat nasional maupun internasional. Saya kira ini upaya yang sangat bagus, kolaborasi semua pihak, ada dari pemerintah daerah, ada para pengusaha IKM, kemudian dari Kanwilkumham juga terlibat supaya produk-produk kita itu terfasilitasi atas produk keasliannya, sehingga kalau kita memasarkan itu punya keyakinan bahwa produk ini adalah terfasilitasi dengan baik dengan standar tentu, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa mencari solusi yang terbaik kalau misalnya produknya kurang bagus. Dengan co-branding itu meyakinkan bahwa produk kita itu bisa dipasarkan kemanapun atas branding yang kita serap. Makanya kan tadi kan Jogja banget itu. Nah, itulah yang kita temukan di situ, sehingga para pengusaha, para desainer, para pengusaha yang lain gitu, baik itu kulit, baik itu kriya, itu bisa meyakinkan kalau produknya itu terfasilitasi oleh kita. Nah, itulah wujud nyata kolaborasi antara para pengusaha, antara pemerintah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kanwilkumham itu menjadi satu kesatuan. Dan itu harus terus dikembangkan. Kalau ini berkembang, produknya berkembang kan menjadi luas,
dan orang banyak akan mengunjungi. Kan ini kan semacam penunjuk awal ya bahwa kita punya branding, sehingga kalau nanti muncul bisnis akan lebih mudah kan alamannya jelas, brandingnya jelas kan, terus kemudian terstandarisasi sehingga kualitas produk yang kita jaga itu bisa kita pertahankan sehingga syukur bisa ditingkatkan. Nah, berikutnya akan ditingkatkan dengan benchmark ke berbagai macam pameran-pameran supaya kita juga bisa menggeliat lagi. Sehingga kenapa ini yang diambil itu tidak di satu tempat yang khusus untuk pameran di mall, karena memudahkan orang datang dan memudahkan orang melihat. Ya kan, kalau di mall kan sekaligus jalan, sehingga ini menjadi menarik. Nanti kalau lebih besar lagi kita di tempat tersendiri yang lalu sangat cukup untuk melakukan co-branding. Tadi kan juga hanya baru berapa yang muncul ya kan, padahal itu kan ada puluhan bahkan mungkin ke ratusan. Selain dimeriahkan 29 bazar produk IKM, pada acara pembukaan Expo Co-Branding ini juga dimeriahkan dengan fashion show karya desain produk lokal khas DIY. Ini cantik sekali karena kita juga tahu batik eco-print itu juga bisa menjadi karakter sebuah daerah. Oh gitu ya? Nah, misalnya di daerah Gunung Kidul pakai daun jati. Soalnya daun jati yang dimakan ular. Nah, itu kan nanti ada karakternya. Itu Gunung Kidul. Nanti untuk yang Ponorogo beda lagi. ada daun apa lagi. Jadi ini sebagai penanda juga. Kita bisa bermain kreativitas melalui batik eco-print. Setelah berlangsung selama 4 hari, Expo Co-Branding 2023 yang mengusung tema Expo Co-Branding Produk UMKM khas Yogyakarta resmi ditutup pada Sabtu sore. Hingga hari penutupan, selama kegiatan Expo berlangsung, telah berhasil melakukan transaksi penjualan tunai sebesar Rp30.534.000, serta kemitraan sebanyak 1 kontrak kerjasama senilai Rp30 juta untuk jenis barang name card holder. Itu Kepala Dinas dan Perdagangan ini pernah memberikan sambutan sekaligus untuk secara resmi kegiatan Expo Co-Branding tahun 2023 dan mohon dukungannya kepada Pak Radio tahun depan bisa masih ada kegiatan Expo Co-Branding mengirim untuk Pak Aris sehingga nanti kegiatan ini bisa tidak hanya dilaksanakan nanti di DIY saja, mungkin di kota-kota besar lain, sehingga untuk adanya kemitraan besar antar usaha, karena di sini saja sudah ada yang datang ya dari Jakarta, dari Jawa Timur. Nah, kalau dilaksanakan di kota besar mungkin adanya ini nanti bisa dilaksanakan untuk meningkatkan besar dan meningkatkan pendapatan kepada kamu. Expo Co-Branding Produk UMKM khas DIY diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melalui Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Kegiatan yang didanai dari dana keistimewaan DIY tersebut telah berlangsung sejak 11 hingga 14 Oktober 2023 di Galeria Mall. Pameran yang diikuti 29 UMKM yang sudah memiliki lisensi co-branding tersebut diharapkan bisa mengenalkan beragam produk UMKM di Yogyakarta, serta bisa menarik perhatian wisatawan datang ke Yogyakarta. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya untuk mendorong produk berlisensi co-branding yang meliputi Jogja Mark, 100% Jogja, dan Jogja Tradition, lebih dikenal sebagai penanda produk unggulan khas daerah. Kami mengimbau kepada UMKM maupun IKM yang belum mendaftarkan co-brandingnya, ini segera mendaftarkan karena banyak manfaat yang dirasakan oleh UMKM yang sudah mempunyai co-branding. Tentu saja persyaratannya yaitu sudah mempunyai merek, merek yang terdaftar di Kemenhumham.
kalau misalnya itu belum terdaftar, mereknya itu dia sudah mempunyai merek tetapi belum terdaftar, bisa ke Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak fasilitas yang kita berikan secara free, gratis ya, dan apabila kapasitas yang sudah kita lakukan, fasilitasinya itu sudah full penuh, itu kita memberikan rekomendasi bagi UMKM skala mikro, itu kita memberikan rekomendasi akan ada diskon 50%. Ya, jadi untuk pengurusan merek hanya kurang lebih kalau membayar ya lewat rekomendasi kita hanya membayar 500.000 saja. Masalah ini co-branding expo ini memang pertama kali yang diadakan di Jogja. Ini salah satu memberi apresiasi teman-teman yang sudah sadar tentang legalitas. Salah satunya adalah co-branding, dan ini manfaatnya sangat luar biasa karena di sini otomatis kita bangga dengan apa karya dan buatan asli Jogja, dan ini mengenalkan ke dunia luar bahwa produk yang sudah lisensi asli Jogja itu rekomendasi dari Pemda, dan hasil dari pameran selama 3 hari luar biasa, ada temu bisnis, kemudian ada banyak kontrak kolaborasi dengan daerah lain, dan kami dari teman-teman IWAPI sangat bangga, senang, dan mensupport kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Harapan saya kepada teman-teman UMKM semuanya, seluruh DIY, mari kita bersadar legalitas. Salah satunya adalah harus kita mulai dari HKI dan co-branding sendiri, karena ini adalah sebuah lisensi, pengakuan ataupun rekomendasi bahwa produk kita benar-benar asli dari Yogyakarta. Adapun jenis produk yang banyak diminati diantaranya fashion, craft, serta makanan dan minuman. Kegiatan pendukung seperti fashion show yang diinisiasi para peserta mampu menarik pengunjung sehingga terjadi beberapa transaksi tunai. Selama 4 hari kegiatan expo tersebut telah mampu mendorong penjualan dan membuka peluang pemasaran produk khas DIY. Produk yang kami tampilkan dari Tanaya yaitu spesial untuk tenun lukis. Tenun ini dimana tenun sendiri dilukis, kemudian dipres, terus kemudian dikasih aplikasi payat-payat gini sehingga menambah suatu produk itu lebih etnik dan menarik. Kegiatan Expo Co-Branding ini tentunya sangat membantu untuk kami para UKM untuk meningkatkan branding, apalagi co-branding kali ini untuk UKM itu benar-benar yang mantap kalau sudah diakui gitu loh. Jadi kita sangat mendukung untuk kegiatan ini. Tentang co-branding sebenarnya bagus karena apalagi pameran seperti ini itu untuk membranding produk, apalagi dengan fasilitas dinas seperti pameran, seperti co-branding, itu membantu sekali untuk UKM biar produknya itu dikenal masyarakat, dikenal konsumen. Memang sebaiknya membranding produk itu harus ikut event pameran-pameran atau fashion show. Kebetulan kalau saya sendiri kan sponsor Miss Bantul dari 2018. Jadi ketika ada fashion show, ketika ada kegiatan, biar produk kita ini teraplikasi dengan baik dan sempurna. Jadi untuk mempercaya pelanggan itu bahwa produk itu benar-benar recommended lah gitu. Di Expo kali ini kita display produk dari kami yaitu Oko Sambal. Oko sendiri sudah mempunyai beberapa produk. Oko Sambal kita mempunyai 5 varian yaitu spesial, oriental, bawang, hijau, dan kemiri. Produk-produk kami itu sudah tersedia di Mirota Kampus atau Mana Kampus dan beberapa sekolah yang ada di Yogyakarta. Dengan adanya Expo ini, kita cukup terbantukan ya dalam hal branding, di mana kita bisa ketemu dengan konsumen secara langsung, mendapatkan feedback dari produk kami, bagaimana tentang produk kami, yang pasti kita akan jadi lebih terbantukan sehingga konsumen-konsumen yang ada di Jogja yang sudah berkunjung ke Galeria ini menjadi tahu apa itu Oko Sambal, seperti itu Mbak.
Expo Co-Branding diharapkan bisa menjadi penanda produk khas DIY sebagai kebanggaan daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu juga diharapkan mampu menciptakan dampak positif bagi perekonomian daerah di seluruh kabupaten dan kota sedaerah istimewa Yogyakarta dan dapat menimbulkan multiplier efek terbuka lapangan pekerjaan karena peningkatan volume penjualan para IKM sehingga secara bertahap dapat mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat DIY.